안녕하십니까, 여러분. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Oke, Iya, habis ya. Udah yuk. Mari kita awali kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Doa kita, sijak. 기도끝났습니다. 저녁 먹었어요, 여러분? Nih, sudah. 네, 먹었어요. 네, Mas, dipastikan makasih ya. makan dulu biar nggak Tuh. lapar pas belajar, nggak bisa konsen nanti. Oke, hari ini kita akan membahas pakai dual listening ya. Oke, saya. Oh iya, Pakai dual listening ya. Coba dipersiapkan dulu. Tadi ada yang pamit ujian besok. Di kelas ini Jam. Non Zoom. Oh, offline. Iya. Non Zoom. Jadi kuncinya itu harus senang ya nanti pas ujian. Pokoknya kerjakan dengan tenang. Oke, iya harus tenang. Tenang, Oke. Sam, ngerjainnya, Sam. Iya kan? Hatinya kemana-mana, Sam. Aduh, jangan. Artinya ke soal aja. Ambil. Iya, pokoknya di manage bagaimana biar tenang gitu ya. Ya, kita kerjakan, kita bahas, maaf, pakai dual listening. Ya ampun. Oke, kita langsung mulai. Cakaman. Saya taruh di sini, saya geser dulu. 제 생일은 7월 4일이에요. 제 생일은 7월 4일이에요. Bagaimana bunyinya? Bisa kira jeral sair ya. Ya, 제 생일은 7월 4일이에요. 7월 berarti bulan berapa ya, Rabun? 7. 4일 berarti tanggal 4. 3. Nanti kalau tanggal 3 sambil. 14. Ya. Jadi coba perhatikan kalau yang opsi 1 ini bunyinya 7월 3일. Opsi 2 1월 4일. Opsi 3 1월 3일. Opsi 4 7월 4일. Nih. Ya karena 3 itu sam maka tanggal 3 sambil 4 sa tanggal 4 sail. Nah, coba dengarkan lagi. 생일은 7월 4일이에요. Ya, 7월 4일이에요. 알겠어요? 네. 네. 네, 22번. nomor 22. 22번. 물도 좀 주세요. 물도 좀 주세요. Bagaimana tadi bunyinya? 물도 좀 주세요. 네, 물도 좀 주세요. 그럼 정답은 몇 번일까요? 3번입니다. 물도 좀 주세요. 자, 물도 좀 주세요. 좀 주세요. Aduh, kebablasan. 물도 좀 주세요. 예. Di sini nuntu 좀 주세요. 물도 문도 좀 주세요. Ini sul도 좀 주세요. Mirip-mirip ya. Oke, hanya butuh ketelitian saja. Next, 23번. 23번. 횡단보도를 건너서 오른쪽으로 가요. 횡단보도를 건너서 오른쪽으로 가요. Apa tadi benda yang disebutkan, ya Rabun? Zebra 횡단보도. 횡단보도 itu apa? 횡단보도? cross. Zebra cross, ya. 횡단보도를 건너서 menyeberanglah zebra cross lalu 오른쪽으로
가요 atau 가세요 ya tadi. Pergilah ke Pergilah ke kanan. kanan. Ya, kuncinya adalah di 횡단보도. Zebra Zebra. crossnya. 3번. Kalau opsi 1 ini gambar apa? Jembatan penyeberangan. Namanya apa? JPO. Tanda. Kebalikan dari pelatihan. Kalau pelatihan, kalau pelatihan gyuyuk. Yukio. Yukyo. Oh, Nih, Yukyo. Saya kalau pelatihan kan gyuyuk. Jembatan penyeberangan Yukyo. saya. Nih. Ini opsi 2 ini sekolah. Berarti apa kalau sekolahan? Akio. Hakyo. Kemudian di sini telepon umum. Apa? Gongjung Chonwa. Ganjung Chanwa. Ya, Gongjung Chona. Nanti kalau cepat seperti itu. Ya, Gongjung Chonwa, Gongjung Chona. Kemudian Hakyo, sekolah. Yukyo, jembatan penyeberangan. 횡단보도, zebra cross. Next, ini cukup gampang. Hanya yang dimunculkan nama bendanya nanti apa. 24번, 아주머니, 이 신발 환불하려고 해요. 아주머니, 이 신발 환불하려고 해요. Kata benda yang muncul apa tadi? Simbal. Simbal. Apa sih simbal, 여러분? Patung. Sepatu. Ya, 그럼 정답은 1번. Ya. Ya, kata kuncinya adalah simbalnya aja, sepatu. 아주머니 이 신발 환불 하려고요. apa ya tadi? 하려고요 atau 해주세요 tadi? Kayaknya 하려고요 ya. Jangan-jangan tipe ini. Ya. 아주머니, 이 신발 환불하려고 해요. 이 신발 하려고. 환불하려고 해요. Saya bermaksud meretur. Menguangkan kembali. Ya. 환불하려고 해요. Saya benerin dulu. Saya bermaksud meretur sepatu ini. Kalau kaos kaki apa ya, Robun? Kaos kaki. Yang mal. Yang mal. Kemudian sarung tangan. Janggap. Kemudian topi. Moja. Moja, ya. Jadi Apa, sekarang moja. Oh, iya. Ya, sekarang soalnya sangat beragam sekali ya, Robun. Yes. Jadi ya itu udah share selalu, sepil nanti ada lagi yang sepil nanti tak share lagi. Jadi berbeda-beda. Ada tadi yang dapat nomor 21 sampai 29 dapat gambar semua. Udah lihat tadi. Wow, bonusnya Iya. banyak itu. Iya, terus diagramnya 2, grafiknya 2, jadinya kan 4 di apa namanya reading. Pokoknya ya itu tadi sebenarnya itu gampang susah. Gampang sih, makanya kan jadinya KKM-nya 92,5 itu karena mudah sebenarnya gitu. Ketawa sih, Pak. Iya kan? Bagi orang-orang sakti, Sam. Sakti Itu kalian, 200. sakti tenang. Amin. Iya, sebenarnya itu selain sakti itu beruntung dapat soal yang kebetulan dia pelajari gitu loh. Betul. Karena kan soalnya itu berbeda itu loh. Jadinya memang yang nilainya masih kurang KKM itu belum tentu dia lebih nggak bisa. Kebetulan dia dapat soal yang Nggak dipelajari. ada dua nggak familiar, kalau udah selisih 1 angka aja nggak masuk KKM kan gitu. Ya, kita lanjut. 25번, 이것은 무엇입니까? Ini apa? Tadi udah kita ini. Ayo yang ada musik-musiknya tolong di mute dulu. Kemudian opsi 1. 1번, 양말입니다. Ya, tadi udah muncul apa ini? Kaos kaki. Yang Yang marib니다. Kaos kaki. 2번, 신발입니다. 2번
신발입니다. 신발입니다. 3번. 3번 모자입니다. 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 4번. 4번 장갑입니다. 장갑입니다. Tadi udah saya terangkan semua ini di depan tadi sama. Yang mal kaos kaki, sinbal sepatu, moja topi, 장갑, 장갑. sarung tangan. Sarung tangan ya. 네. Next. Ya paling semua belum tentu yang keluar kaos kakinya. Bisa juga janggapnya Amin. atau mungkin mojanya. Amin, amin, amin. Ini keluar semua 예. juga nggak apa-apa, Sam. Oh, 네, amin. 여기는 어디입니까? di sini di mana? 26번. 여기는 어디입니까? 1번 시장입니다. 1번. 시장입니다. 장입니다. 2번 교실입니다. 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 예. 3번. 3번. 식당입니다. 식당입니다. 네, 식당입니다. 4번 공장입니다. 4번. 공장입니다. 정답은 정답은 4번. 4번. Ya, karena sijang pasar, 교실 ruang kelas, 식당 restoran, 공장 pabrik. 정답은 4번입니다. 네. 네, 이곳은 어때요? 27번. Yes. 이곳은 어때요? 이곳은 어때요? Tempat ini Bagaimana? bagaimana? Ya, good itu pengganti tempat. 1번 아주 넓어요. 1번, Aju. Nopo. Aju 넓어요. 아주 넓어요. 넓다 itu luas ya? Sangat luas. 네. 2번, 2번 아주 좁아요. 아주 아주- 좁아요. 네, 아주 좁아요. 좁다 kebalikan 넓다. sempit, sempit. 3번 아주 깨끗해요. 아주 아- 깨끗해요. Ya, 아주 깨끗해요. 깨끗하다. bersih. 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 아주nya sangat ya. 네. 4번 아주 더러워요. 아주 더러워요. 네, 아주 더러워요. 더럽다. sangat kotor. Kotor. Nih, ajunya sangat nih, 맞아요. Kita ulang. Apa tadi arti nomor 1? Aju 넓어요. sangat luas. Sangat luas. Aju 좁아요. Sangat sangat sempit. Sangat sempit. Ini lawan kata ya, walaupun. Aju 깨끗해요. sangat bersih. sangat bersih. Sangat bersih. Aju 더러워요. sangat kotor. sangat kotor. 그럼 정답은 sabun입니다. 4번입니다. 아주 더러워요. sangat kotor. 네. Next. 더러워요. Oh, kok sudah Humyong? Belum baru dibuka, Sam? Oke. 28번. 모두 몇 명입니까? 모두 몇 명입니까? Semuanya berapa? Berapa orang? 예. orang. Nanti 몇 명 itu terdengar 몇 명. 1번 6명입니다. 1번. 여섯 명입니다. 네, 6명입니다. Berapa orang itu 여섯? 6. 6. 7명입니다. 1번. 일곱 명입니다. Ya, 7명입니다. 3번 8명입니다. 3번 8명입니다. Ini yodel yang 8 ya. 8. Oke, terakhir 4번. 4번 9명입니다. 9명입니다. Ya. Ya, nanti ini kan bunyi siut T ketemu miem jadinya nien. 6명입니다. 6명. Ini dia bertemu miem jadi terbaca miem. 7명입니다. 네. Oleh tetap yodol nih. 8명입니다. Ini 9명입니다. Coba ya dengarkan lagi coba. 6명, 7명. 모두
몇 명입니까? 몇 명. 1번 6명입니다. 2번 7명입니다. 3번 8명입니다. 4번 9명입니다. 야, 9명입니다. 정답은 4번. 4번입니다. 9명입니다. Ini gelben siapa ya, 여러분? 네. Twice. Oh, twice. Oke, isim kubon. Kalau dulu yang ahumyong itu zaman dulu Girls Generation, SNSD. Zaman dulu banget. Kalian paling nggak tahu ya? Masih tahu nggak SNSD? Fotonya Luna dan Ciketi ya, Bu. kawan-kawan. Oh ya, barengannya Super Junior dulu kalau yang Iya. cowok. Yeah. Kalau dulu apa kan namanya, Seth? Nih, Kalau dulu apa namanya? SNSD. Oh iya, tahu. Iya, Yuna, Yun. Yang ada Yuna, iya. Yuna sekarang udah pindah jalur jadi pemain drama. Oke, isim kupon, goyangi, dia isem nikah, kucingnya. Oh, tipe. Ini tipe terus nanti kata benerin. Goyanginya Mia nih. Nggak pakai hiet, pakainya ini yang aja. Goyangi. Aduh, belum saya ganti. Goyangi ya. Nggak pakai H. Oh, Mia nih, kenapa ini? Goyangi. Kucing. Kucingnya ada di mana? Mari kita dengarkan. Ini tapi kelihatannya mudah ya, emang seperti ini. Kalau listening emang mudah-mudah, nggak sulit ya, Robot. Nih. Mm. Amin. Mm. 29번. 고양이가 어디에 있어요? 1번 탁자 위에 있어요. 1번. Takja wiye. Takja wiye 있어요. takca wiye 있어요. takca ini meja ya, tapi meja secara umum. Kalau ceksang itu lebih ke meja belajar, meja kerja, kayak gitu, ceksang. Ya, jadinya artinya apa? takca wiye 있어요. Ada di atas meja. Oke, ada di atas meja. Ini yang meja biasa. 2번 탁자 왼쪽에 있어요. 2번. Takja 왼쪽에 있어요. 네, takca 왼쪽에 있어요. Ada di 왼쪽, ada di kanan. kiri. Ada di kiri. Ada di kiri meja. 3번. 3번 탁자 아래에 있어요. takca Are. are에 있어요. Are sama dengan mid. Mana? Bawah ya. Bawah. Ya, ini sama dengan mid ya, diingat-ingat. Mid. Oh ya. 4번. 4번 탁자 오른쪽에 있어요. Nah, ini baru takca o른쪽에 있어요. Ada di kanan atau di sebelah kanannya meja. 정답은 1번입니다. Ada di atasnya meja. takca. Dalam apa kemarin dalam? Dalam itu an atau sok atau sok. Luar luar bake. pakainya tuh di. Oh iya, sorry. Luar tuh bisa bak, bisa bakat. Iya nih. Luar. Iya, bakat. Seberang apa seberang? Konopion atau 맞은편. 잘했어요. 맞은편, 건너편. Di antara dua? Di antara tuh Sai. Di tengah-tengah? Kaunde. 가운데 atau Hyundai. Junggan. 가운데 atau juga. Kalau Gangwon-do provinsi Gangwon nanti. Gangwon-do. 가운데 atau Junggan ya. Tengah-tengah ya. Ke Gangwon-do itu biasanya kalau Gyeoul ya, ke Sekijang karena di Gangwon-do itu kan
Dingin di sana banyak sekicangnya. 강원도에 가요. 겨울 때. Besok Kak. Ya nanti ritual di Korea itu bukan ritual ya kebiasaan. Kalau 겨울 itu ke 강원도, kalau 여름 ke Busan, ke Haeundae. Gitu. Besok pasti kamu gitu kalau di sana. Musim panas kemana? Ke Busan. Gitu ya, Rapun. Kirim foto ya besok. Eh? Iya, besok dikirim. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kita kirimin salju saya. Sampai sini udah meleleh. Oke. Samsipon, samsipobon. 30번. 사장님, 죄송합니다. 저는 근로계약 기간까지만 일하고 싶은데요. Jusong. 사장님, 죄송합니다. Ya, bilang apa tadi ceweknya? Sajanin Sajanin, Sajanin. 죄송합니다. 죄송합니다. belakangnya. 저는 근로계약 기간까지만 일하고 싶은데요. 저는 근로계약 기간까지만 일하고 싶은데요. 네, 사장님 죄송합니다. 저는 근로계약 기간까지만 일하고 싶은데요. coba ya dengarkan lagi. 사장님, 죄송합니다. 저는 근로계약 기간까지만 일하고 싶은데요. Ya, sa장님, Pak Bos, 죄송합니다. Maaf ya. saya langsung mundur ke belakang. Kusipendeyo ingin. Irada bekerja. Man itu hanya. Kaji sampai. Keyakikan masa kontrak kerja. Jadi intinya si cewek ini nggak mau memperpanjang. Gitu loh ya Rabun. Saya ingin bekerja. Maksudnya di sini, walaupun di sini nggak ada kata di sini, tapi intinya begitu. Saya ingin bekerja di sini hanya sampai masa kontrak kerja saja. Hanya atau saja, man itu. Nah, ketika karyawan bilang begitu, kira-kira tanggapan bosnya gimana? Opsi 1, 근로 계약을 어디에서 연장할까요? Kalau begitu, Anda mau memperpanjang kontrak kerja Anda di mana? Serius요. Bukan seperti itu jawaban yang tepat ya. 그래? begitukah? 아쉽지만 어쩔 수 없지. Begitukah? Sayang sih. 아쉽다 itu merasa sayang. Sangat disayangkan. Ya gitu ya. Saya merasa sayang. Sayang itu maksudnya bukan sayang yang cinta itu disayangkan. Disayangkan sih. Jiman tetapi 어쩔 수 없지. Ya bagaimana lagi? 어쩔 수 없다 itu artinya bagaimana lagi. Saya nggak bisa berkata apa lagi. Kayak gitu tuh ekspresi dari 어쩔 수 없다. Bagaimana lagi? Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kayak gitu. 알겠어요? Nah, maka inilah jawabannya. 정답은 2번, 여러분. 그래? begitukah? 아쉽지만. Sayang sekali, tapi 어쩔 수 없지. Ya, bagaimana lagi? Gitu. 3번. 언제 다시 한국에 올 거예요? Apa di opsi 3? Kapan Anda akan datang di Korea, ke Korea lagi. Ya. Kapan Anda akan datang ke Korea lagi? 다시 itu lagi ya. Oke, 4번. 근로계약 끝나서 연장했어요. Ini salah. Saya telah memperpanjang kontrak Anda karena kontrak Anda selesai. Yo, nggak bisa. Kalau atau saya ya tergantung teksnya. Misalnya atasnya perpanjang juga harus kedua belah pihak. Kedua pihak. Maka tanggapan yang tepat adalah 2번. 그래? begitukah? 아쉽지만 어쩔 수 없지. Saya merasa sayang sih, tapi ya bagaimana lagi. Gitu. 네, next. 31번. 31번. 오늘 회식은 삼겹살 집에서 해요. 오늘 회식은 Apa tadi bunyinya? O늘 회식은 오늘 회식은 makan bersama hari ini 삼겹살 집에서 해요. 네, 삼겹살 집에서 해요.
삼겹살 집에서. 네, 오늘 외식은 삼겹살 집에서 해요. coba ya dengarkan lagi. 오늘 회식은 삼겹살 집에서 해요. Jadi makan bersama hari ini diadakan di restoran Samgyeopsal. Nah, chip di sini maksudnya restoran atau rumah makan. Nih. Kemudian ini kan berarti ada orang yang menanggapi. 외식에 많이 가니까 동료들하고 친해졌어요. Nah, kita artikan dari penghubung antar kalimat nikah karena ya. Nah, di sini manikata itu sering pergi. Banyak pergi maksudnya sering pergi wesike ke makan bersama, maka 동료들하고 친해졌어요. Saya telah menjadi akrab dengan rekan-rekan kerjaku. Ini bukan tanggapan dari ada orang bilang makan wesik hari ini diadakan di rumah makan Samgyeopsal. 아니에요, tidak nyambung ya. 2번, 네, 야, 저는 삼겹살을 만드는 방법을 알아요. Ya, saya tahu cara membuat samgyeopsal. Ya, ini kalau ini ditanyakan ya, samgyeopsal 만드는 방법을 알아요. Itu baru benar ya, 여러분. 예. 3번, 네, 어제 삼겹살 집에서 외식을 했어요. Ya, kemarin saya telah makan bersama di restoran Samgyeopsal. Nah, ini juga bukan jawabannya. Kan baru dikasih tahu kalau hari ini makan bersamanya mau diadakan di restoran Samgyeopsal. Maka 정답은 4번. 그래요? Begitukah? 장소를 바꿀 수는 없을까요? Kayo ini kan dipakai ketika menanyakan pendapat atau pikiran ke lawan bicara. Iya, masalah artinya itu kadang tidak diartikan juga tidak masalah, tidak wajib diartikan, yang penting fungsinya itu masuk di situ. Kalau kayo dipakai ketika menanyakan pendapat atau pikiran ke lawan bicara. Real suopta kan tidak bisa. Jadi maksudnya tidak bisakah ganti tempatnya, gitu ya? Begitu. Tidak bisakah ganti tempatnya? Saya mengerti? 네. Ya, maka inilah jawabannya. Besok hari ini mau diadakan di rumah makan Samgyeopsal. 그래요. Begitu. 장소를 바꿀 수 없을까요? Tidak bisakah kalau tempatnya diganti? Gitu. Ya, 여러분 ya. 네, 쌤. 네. 32번, 32. 32번, 세배하는 법을 알아요? 32번, 세배하는 법을 알아요? Bagaimana tadi bunyinya? 세배하는 네, 세배하는 법을 알아요. 세배하다 itu adalah sungkem saat tahun baru Imlek. Ya, saat solal. saya. 네, 알겠습니다. Ya, bob itu cara. 세배하는 법을 알아요. Tahukah kamu cara bersungkem saat tahun baru Imlek? Intinya gitu. Saat solal. 1번, 네, 전에 한국 친구한테 배웠어요. 네, itu berarti tahu. Intinya begitu. Ya, saya tahu intinya gitu ya. Saya telah belajar kepada teman Korea saya 전에, sebelumnya. Berarti ini jawabannya. Kamu tahu cara bersungkem? Iya, sebelumnya aku udah belajar dengan teman Koreaku. Ya, maksudnya belajar, ya maksudnya belajar cara bersungkem. saya Sungkem Ya. tadi BBM. 세배하다. Sem, Ya. hante apa Sem? Kepada. Hante ini sama dengan EG. Sinonim. saya sama ya. Nanti sama dengan K. Enggak, yang honorific K-nya. Kalau K ini baru kepada, tapi ini honorific yang terakhir. Kalau EG sama hante sama. saya
honorific. Misalnya 어른께, 상사께, 선생님께 seperti itu. 알겠어요? 네, 알겠어요. 네, 2번. 네, 한국 친구 부모님께 세배를 하면 돼요. Ya, 면 돼요, rumus apa kemarin? Cukup. Cukup. Cukup boleh. Cukup, bersungkem kepada ortu temanku Korea. Nah, ini tidak menjawab dari kamu tahu nggak cara bersungkem? Iya, cukup bersungkem kepada ortu teman Korea. Ini tidak menjawab tentang tahu nggak cara bersungkem begitu. 3번 네 매년 세배 때 한국 친구 집에 갔어요. 새해 때 미안해요. 새해 tahun baru. 네 매년 새해 때 한국 친구 집에 갔어요. Ya, setiap tahun saya telah pergi ke rumah teman Korea saat tahun baru. Kan nggak menjawab tentang cara bersungkem. 4번 네 세배법을 잘 알면 좋겠어요. Anda harus tahu ini. Al면 좋겠어요 ini ungkapan untuk menyatakan apa? Berharap. Harapan. Semoga. 맞아요. Semoga boleh, berharap boleh. Al면 좋겠다. Berharap tahu cara dengan Ini, baik. ya Cara ini, ya Akan rumus ini adalah dipakai untuk menyatakan harapan. Artinya itu beragam, nggak apa-apa ya, Robun. Nggak terpatok satu arti. Menyatakan harapan. Fungsinya itu harus dipelajari. Fungsinya dipakai saat apa? Nih, bisa akan baik jika, oke, semoga, bisa saya berharap, semuanya benar. Nah, jadi semoga saya tahu dengan baik cara bersungkem. Atau saya berharap saya tahu dengan baik atau pandai juga boleh ya. Pandai mengenai cara bersungkem. Atau akan baik jika saya pandai cara bersungkem. Itu semuanya boleh. 알겠습니까? 네, 네, 알겠습니다. Jadi akan baik jika, semoga, berharap. 정답은 1번. Kamu tahu cara bersungkem? Iya, karena saya udah belajar kepada teman Korea saya sebelumnya. Gitu. Next. 33번. 33번. 사업장을 변경하려면 어떻게 하면 돼요? 사업장을 변경하려면 어떻게 하면 돼요? Oke, bagaimana tadi bunyinya? 사업장을 사업장에 변경하려면 어떻게 하면 돼요? 사업장을 변경하려면 어떻게 하면 돼요? 네, rumus apa ini Rio면, 여러분? bermaksud. Jika bermaksud. Jika ingin juga boleh, jika ingin. bermaksud boleh. Tapi lebih tepat sebenarnya jika bermaksud. Itu kependekan, untuk ingatnya gampang. Kependekan dari Ryoku, intinya begitu sebenarnya gabungan sama Emyon gitu. Intinya Ryomen jika bermaksud. Nanti kan sebenarnya Ryomen ya, kalau berakhiran konsonan Ryomen, berakhiran vokal myon. Jika bermaksud pindah tempat kerja, saya cukup bagaimana? Begitu kan? Berarti kan orang kedua memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara pindah tempat kerja. Oke, ilpon dari bentuk lampaunya aja ini langsung salah. Tidak ada orang memberikan rekomendasi atau saran menggunakan bentuk lampau. Begitu. Oke, sendiri. 네. Ya, nah, jadi malah mengatakan call center 전화 했어요. Saya telah menelpon ke call center. 2번 사업장을 변경해야 돼요. Harus ini kadang bisa masuk, maka perlu kita hatikan. Anda harus pindah tempat kerja. Nah ini tuh dia tanya, kalau saya bermaksud pindah tempat kerja, saya gimana caranya? Intinya kan gitu. Malah Anda harus pindah tempat kerja. Ini mungkin pertanyaannya jika pabrik saya bangkrut. Itu
itu bisa masuk. 알겠어요? boleh. 네. jadi misalnya 공장이 폐업되면 어떻게 해야 돼요? jika pabrik saya bangkrut, saya harus gimana? Ya, kamu harus pindah tempat kerja. Gitu. 3번, 상담센터에서 상담을 받아보세요. Ini sering dipakai ketika memberikan rekomendasi rumus ini. Sering sekali. Ayo Butet itu mencoba, ayo 보세요. Cobalah. Cobalah. Ya, mendapat konsultasi ini sama dengan intinya berkonsultasi. Ya. Di pusat konsultasi. Ya, biasanya ketika seseorang mau pindah tempat kerja itu konsultasi dulu bagaimana caranya dan sebagainya, begitu ya, Robun. maka inilah jawabannya. Opsi 4, 상담을 받기 전에 예약하세요. Silakan kamu reservasi sebelum Dapat konsultasi. mendapat konsultasi. Konsultasi. Ya, kalau nomor 4 ini lanjutan dari nomor 3. Ya, misalnya kan dijawab 상담센터에서 상담을 받아보세요. Cobalah kamu berkonsultasi di pusat konsultasi. Terus temannya tanya lagi. Jika bermaksud konsultasi harus gimana gitu lagi ya, misalnya. 상담 받기 전에 예약하세요. Silakan Anda reservasi atau booking dulu sebelum Anda berkonsultasi. Maka 정답은 3번. Ini. Cobalah. Reservasi itu booking ya? Iya, sama aja. Reservasi, booking, memesan. Gitu loh, Mas. Memesan, tapi untuk tempat. Untuk 예약하다. 알겠어요? 알겠습니다. ini kan 예약하다. Memesan untuk tempat. Nah, di sini tempat apa? Tempat untuk berkonsultasi. Ya. Tempat itu bisa 식당, bisa hotel, 숙소, penginapan, termasuk tempat berkonsultasi. Kalau 예매하다 ini untuk memesan yang bertiket ya, Yorobun. Memesannya itu yang ada tiketnya. Biasanya untuk tiket kereta, bus, pesawat, dan lain-lain. Biasanya untuk ini. 알겠어요? Walaupun nanti ya kata juga bisa masuk ke sini loh, Bun. Kenapa? Karena ini juga dianggap pesan tempat, kayak tempat duduk. Bisa. Jadi kalau nggak ada YME, adanya yeyak, itu bisa. 알겠어요? 주문하다 ini memesan untuk benda dan makanan. Benda juga boleh benda lainnya. Pernah kan memesan apa? Kardus. 알겠어요? 알겠습니다. Benda umum plus makanan ya, otomatis makanan minuman. Sedangkan yang kita ini khusus untuk makanan. Tok. 알겠어요? Ya, maksudnya makanan minuman ya. Makanan tuh termasuk minuman. Makan, minum. Ini juga makan, minum. 알겠어요? 알겠습니다. Udah ada yang ngantuk soalnya tadi. 34. Ada yang nguap. Ada. Kekenyangan itu. Lanjut. nek. 아주. 문화 체험 프로그램에서 무엇을 해요? Lagi ya. 문화 체험 프로그램에서 무엇을 해요? 문화 체험 프로그램에서 무엇을 해요? Ya, 다시 한번. 문화 체험 프로그램에서 무엇을 해요? Ya, ini paling penting di sini. 무엇을 해요? Melakukan apa? Ya, isonya dalam boleh, di itu dalam boleh. Dalam program pengalaman budaya. Cehom itu pengalaman. Dalam program pengalaman budaya itu kita melakukan apa?
알겠어요? 네. 네. Pengalaman budaya itu ya berarti pastinya yang dibahas budaya Korea. Contohnya ngapain? Memakai hanbok, 한번. memasak masakan Korea, ya kan? 네. Ke museumnya Korea, kayak gitu. Melakukan permainan tradisional Korea, itu namanya kita melakukan pengalaman pengalaman budaya. Ya. Nah, di sini Ilbon 문화 체험을 하고 싶어요. Dia malah menyatakan keinginannya sendiri, saya ingin ingin pergi melakukan pengalaman pengalaman budaya. budaya. Ya, ini jelas tidak tepat. Kan harusnya dia itu menjawab kalau kita pergi ke pengalaman budaya, ke program pengalaman budaya itu di sana kita ngapain? Kan intinya begitu. 네. 네, 2번 문화 체험 참가를 신청하면 돼요. Anda cukup mendaftar pengalaman budaya. 참가 keikutsertaan atau partisipasi. Oh, Anda cukup mendaftarkan keikutsertaan dalam pengalaman budaya. Nanti kalau peserta itu 참가자, 알겠어요? Orangnya 참가자 ya, partisipan peserta. Nah di sini partisipasi. Anda cukup mendaftar partisipasi dalam pengalaman budaya. Partisipasi itu sama dengan keikutsertaan. 알겠어요? 네. Maka ini tidak menjawab ngapain kalau kita ke sana kayak gitu, tidak menjawab juga. Sambot hanbok tu ipobuku mencoba memakai hanbok juga dan memasak juga masakan Korea. Ya, inilah jawabannya, mencoba pakai hanbok juga dan memasak masakan Korea juga. Ya, ini ya, Ipta kan memakai, Hebuta itu mencoba. Jadi mencoba pakai hanbok juga dan 한국 요리도 해요. memasak juga masakan Korea. Maka inilah jawabannya. Mau 해요. Oh ya. Opsi 4, 한국 문화를 배울게요. Ryulkyo ini akan yang menyatakan kesanggupan si pembicara itu. Jadi malah dia menyatakan kesanggupannya sendiri dengan berkata, saya akan belajar bahasa budaya Korea. Tapi ini saya ya, Robun. Bukan Anda. Karena Ryulkyo ini akan yang menyatakan kesanggupan si pembicara itu sendiri. Subjeknya harus si pembicara itu. 알겠어요? 네. 그럼 정답은 3번입니다. Next. 35번, 35. 35번. 페인트 냄새가 너무 심해요. 페인트 냄새가 너무 심해요. Bagaimana bunyinya? 페인트 냄새가 너무 심해요. 네, 페인트 냄새가 너무 심해요. 냄새, apa 냄새? bau Bau catnya sangat menyengat, sangat parah. Atau parah ya, arti literalnya 심해요 itu parah. Bisa juga untuk penyakit ya, 여러분. 기침이 너무 심해요. Batukku sangat parah. Nanti kalau pas penyakit ya otomatis jadinya parah. 심해요. Batukku atau batuknya 너무 sangat 심해요. parah. 잔소리, apa 잔소리? 잔소리가 너무 심해요. 잠소리 itu omelan. 반장님 잔소리가 너무 심해요. Berarti omelannya Pak Mandor sangat parah. Iya, ini omelan ya, 여러분, 잔소리. Kali-kali sekian. Sebenarnya nggak juga sih. Aslinya tuh nggak gitu juga. Kalau kita pinter tuh nggak bakal denger kata sipal sekia kok di sana. Beneran tuh. Coba aja besok ya. Kalau Anda pinter tuh nggak bakal denger kata sipal sekia. Artinya apa, Jen? Saya juga nggak tahu itu artinya apa. Artinya bahasa umpatan. 알겠어요? 네. Dulu di pabriknya Sam nggak denger kok.
Beneran saya belum pernah dengar kata itu. Satu kali pun. Si Basikia tuh kayak bodoh nggak sih? Enggak, lebih dari itu. Kalau bodoh mah babu ya. Itu hewan Kasar gitu ya, Hewan, Sam. hewan iya. itu. Hewan kaki 4. Berarti sangat kasar ya, Sam. Yes, that's right. Tetapi kalau kadang kayak kasih sama temen ya kayak gitu, orang Korea biasa kayak Anda juga kayak gitu, ya kan? Iya. Nah, gitu. Yes. Oh, enggak, aku enggak, saya enggak. Oke. Oke, kita mulai. 빨리 마스크를 벗으세요. 벗다 apa 벗다? Melepas. Melepas. Jadi cepat lepaslah maskernya. Cepat lepaslah maskernya. Atau cepatlah lepas maskernya. Sama aja ya. Ya enggak dong, wong baunya menyengat kok malah suruh melepas masker, ya kan? 이번 얼른 마스크를 쓰세요. 얼른 apa artinya 얼른? Segera, cepat, langsung. Ya. Segera pakailah maskernya. Ya, inilah jawabannya. Karena kan, Sambon 마스크를 쓰면 안 돼요. apa 면 안 돼요? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh pakai masker. Anda nggak boleh pakai masker. Menyengat baunya malah nggak boleh. Sabun 페인트를 칠하면 돼요. apa tadi 면 돼요? Cukup. Cukup. Anda cukup 페인트를 칠하다. apa artinya 페인트를? Mengecat. Anda cukup mengecat aja. Anda tinggal cat aja. Cukup tinggal dicat aja. 그럼 정답은 2번 ya. 페인트 냄새가 너무 심해요. Bau catnya sangat menyengat. Segeralah dipakai maskernya. Ya, kata anak-anak kemarin sebagian besar bilang pendek-pendek bagian ini, cuma harus teliti gitu ya. Ya, mungkin seperti ini telitinya itu. Maksudnya mirip-mirip gitu. Oke, saya. Ya, jadi ada maskernya 3. Biasanya kalau cuma masker 1 kan terus cepat-cepat nih masker nih. Ya, tapi 3 ada yang melepas, nggak boleh pakai. Sam, cirhada dari kata apa, Sam? Ya, dari kata paint itu cat sendiri, cilhate itu artinya ya kayak mengoleskan, mengecatkan, mengoleskan catnya alias jadinya mengecat. Gitu. Ya, mengecat. Artinya itu ya bisa mengoles, mengecat gitu. Nanti kalau dicek di Never seperti itu artinya. Cilhada. Oke, saya. 네, 알겠어요. Paint sendiri artinya catnya ya, paint. Oke, saya. 알겠어요. Ya. Ini gampang sekali. 6, 36번. 36번. 콜라가 몇 병 있습니까? 콜라가 한 병 있습니다. Sering banget ya muncul ini di teot mana aja. Cola. 정답은? 3번입니다. 3번입니다. Cola 한 병. 1 botol cola. Opsi 1 ini jus. Apa itu jus? 주스. 네, orange juice. Air? Susu? Uyu. Nih. Nih, di Korea tuh banyak banana uyu. Apa itu banana uyu? Susu pisang. Iya, banyak di sana ya, Robun. Banana uyu. Oke. Ini buat kesehatan ya, Sam. Stamina. Ya, biasa aja manis rasanya. Tapi saya suka terutama dingin. Masih saya. Enak kalau dingin. Berikutnya olahraga. Kemarin juga ada yang dapat olahraga. Ada. Amin, semoga ini botol keluar ya, Sam. Amin. Amin, amin. Yang penting kita siap dengan segala yang keluar ya. Oke. 37번. 37. 어제 무엇을 했어요? 친구하고 배드민턴을 했어요. Apa nama olahraganya tadi? Badminton. Badminton. Yang mana? Ilbon. Ya, yang ada koknya ya, jangan sampai salah. Kan kok. Kalau yang
Ini kan tenis, ya kan? Karena bal tenis. Yang ini Tenis ada loh. basket, Nunggu. nunggu. Yang ini tenis meja, taku. Oke, saya. Nih. Ini juga semoga keluar ya teman-teman. Amin. 아멘. Nunggu. Badminton. Kalau bola apa bola? Cukup. Apa? Cukup. Gung. Gung. Kalau bola itu Oh ya, gung. bola tuh Gung. Kalau bola apa namanya sepak bola ya cukung kayak gitu. Oke saya. Gong tuh bisa nol nggak sih, Sam? Bisa kan memang nol kayak bola kan? Nih. Iya, macam ya. Bola untuk sepak Bola. bola. Bukan bola sepak bola. Ini kan bola basket ya nanti nunggu gong kan gitu. Oke saya. Iya. Bola voli apa voli? Oh ya, voli apa? Beku. Ya, Gung. Gung beku. Beku gong. Beku gong. Voli itu saya gimana? Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Voli biasa. Oke. Beku. Kalau Beku kok apa, gong. Sam? Apa kok? Aduh, kok malah nggak tahu Sam. Coba browsing. Browsing dulu. Gak bakal keluar itu, gak bakal keluar. Tenang aja. Siapa tahu. Cari dulu. Saya nggak bawa ini kamus ya. Nggak bawa HP. Cari ya. Enggak, itu gak keluar. Apa tadi kok ya? Ya, kok cari Mas apa Mas Kok. Cari ya. Never ada nggak? Kayaknya ada. Ada ini. Apa? Cida ya, Sam? Badminton. Ya, badminton. Pakai cida juga. Cida. Badminton Iya, gong. cita. Badminton Gung. Oh, Badminton cuma gong. jadinya badminton gong. Shuttlecock. Ya, itu serapan dari bahasa Inggris kalau itu. Iya. Oke. Ya udah berarti bacanya sama ya, Yorobun. Shuttlecock. Oke, saya. Bisa. Oke, next. Kita udah menuju ke soal cerita Iyakimunje. 38번. pertanyaannya, 남자는 왜 여기에 왔습니까? Apa artinya? 남자는 왜 여기에 왔습니까? Laki-laki mengapa telah datang ke sini? Besok perhatikan dulu aja opsinya. 남자의 회사는 기숙사 있기 때문이에요. Karena di perusahaannya si laki-laki ada asrama. 네, 2번 이 남자는 일하기가 힘들어요. Apa artinya 이 남자는 일하기가? Pekerjaannya si laki-laki ini bekerjanya melelahkan. 3번 월급 명세서를 잃어버렸어요. 잃어버리다. kehilangan. Kehilangan slip gaji. Si laki-laki ini kehilangan atau telah kehilangan ya di sini lampau. Slip gaji. Cuma slipnya nggak apa-apa ya, yang penting jangan gajinya ya. Slip gajinya ya. 예, 4번 임금 체불을 당하기 때문이에요. karena 당하다 kita artikan mengalami. 알겠어요? 임금 체불 penunggakan gaji. 알겠어요? Nanti ada tulisannya kok nanti. Kita dengarkan baik-baik kenapa si laki-laki telah datang ke sini. 안녕하세요. 무슨 일로 오셨어요? 2개월 동안 월급을 못 받았어요. 그럼 근로계약서랑 월급 명세서 가져왔어요? 아니요. 모두 기숙사에 있어요. Kenapa laki-laki ke sini? Tidak membayar. Nah, 38번. ya coba ya dengarkan lagi. 안녕하세요. 안녕하세요. Halo. 무슨 일로 오셨어요? Nah, ini sama dengan pertanyaan di nomor 38. 무슨 일로 오셨어요?
Anda telah datang ke sini karena urusan apa? 무슨 일로, 네, 무슨 일로 오셨어요? Anda telah datang ke sini karena urusan apa? Ini termasuk salah satu pertanyaan yang ditanyakan di imigrasi bandara. 무슨 일로 한국에 오셨어요? Anda telah datang ke Korea ini dengan urusan apa? Gitu ya. Berarti ini jawabannya. 무슨 일로 오셨어요? 2개월 동안 월급을 못 받았어요. 2개월 동안 월급을 못 받았어요. Apa artinya 못? Tidak bisa. Jadi 2개월 동안 selama 2 bulan 월급을 못 받았어요. Saya telah tidak mendapat gaji. Gaji. Berarti sama dengan 임금 체불. mengalami penunggakan Gaji. tabun입니다. Gitu loh 여러분. 알겠습니까? 예. 그럼 kalau begitu 근로계약서랑 월급 명세서 가져왔어요. Kalau begitu apakah Anda telah datang kemari dengan membawa slip gaji dan surat kontrak kerja Anda? 아니요, 모두 기숙사에 있어요. Enggak, semuanya ada di asrama. Dia ke situ enggak bawa apa-apa ya, 여러분. Gitu. Jadi caranya gimana? Kemarin ada yang tanya, Sam, kalau belajar listening gimana? Ya caranya pertama dengerin dulu, coba dikerjakan dulu. Kerjakan menggunakan via yang aplikasi kuis untuk UPT itu. Setelah itu dilihat skripnya kayak gimana, pembahasannya gimana. Setelah itu ditinggal tanpa skrip, dengerin murni, aku bisa mendengar nggak semua yang ditanyakan. Semua yang diucapkan. Itu caranya. Tidak hanya bagian yang ditanyakan, tapi setelah itu semuanya bisa paham nggak apa yang diucapkan dalam audio. Kayak gitu. Oke, Semnika? Ya, tapi caranya emang terus dengan cara dicek melalui skrip dulu, terus skripnya diartikan tahu dulu baru mendengar lagi. Kalau nggak menggunakan tahap itu, ya tetap nggak paham. Ketika nggak paham, ya tetap nggak paham itu ngomong apa. Kalau tanpa ada pembahasan dengan menggunakan skripnya. Oke, Semnika. Sam juga dulu begitu, cara belajarnya sama aja. Oke, next. 39번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa hal yang sama dengan isi yang telah Anda dengar di antara berikut? 같은 것 yang sama. Yang sama juga nanti dicek. Kadang yang sama dengan si perempuan, kadang yang sama dengan si laki-laki. Jangan buru-buru yang sama gitu. Yang sama dengan isi yang telah didengar di antara berikut berarti secara keseluruhan. 이 남자는 이 남자는 직접 재료 연장해야 해요. Apa artinya? Laki-laki ini harus harus memperpanjang kontrak Masa tinggal. masa maksudnya tinggal. secara langsung. Jadi 직접 maksudnya dia secara- sendiri. Ya, secara langsung itu maksudnya dia sendiri. Oke, saya? Ya. Nih, jadi intinya si laki-laki ini harus memperpanjang masa tinggalnya sendiri, alias secara langsung, nggak boleh diwakilkan maksudnya di sini. Seperti itu ya. 네. 2번, 이 남자의 계약은 kontraknya si laki-laki ini 1일 후면 jika 1 hari lagi 끝나요. selesai. Ya, 1일 후 itu 1 hari lagi. 끝나요, selesai. 3번, 이 남자는 계약 연장을 거절했어요. Laki-laki ini telah apa 여러분? 거절하다? menolak. Telah menolak. 계약 기간? 계약 연장, maaf, 계약 연장. Jangan Perpanjangan kontrak. Ya, perpanjangan Perpanjangan. kontrak itu ya sama aja perpanjangan masa kontrak. Enggak apa-apa, tambahin masa 괜찮아요. Itu tidak merusak arti. Laki-laki ini telah menolak perpanjangan kontrak, ya maksudnya perpanjangan masa kontrak. 4번, 사장님은 이 남자에게 근로계약을 했어요. Pak bosnya telah memperpanjang kontrak untuk si laki-laki ini. Ya, kepada itu boleh juga diartikan untuk.
telah memperpanjang kontrak untuk si laki-laki ini. Coba ya, dengarkan. Langsung aja kita bahas. 39번. 이제 근로 계약을 했으니까 Bosnya bilang apa? 예, 했습니까? Ya, 이제 근로 계약을 했으니까. 이제 itu sama dengan 지금. Ya, sekarang karena kita sudah membuat kontrak, 앞으로 잘 해보자. 앞으로 untuk kedepannya 잘해보자. 잘해보자 itu 잘해보자. 잘 itu bentuk formal dari ajakan mari. He maksudnya bekerja. Ya dengan baik. Nah, 이제 계약을 했으니까 sekarang karena kita sudah membuat kontrak, 앞으로 untuk kedepannya 잘해보자. Mari kita bekerja dengan baik. Kita coba bekerja dengan baik. 네, 사장님. Bagaimana? 네, 사장님. Ya, Pak Bos. 그런데 제 체류 기간이 그런데 akan tetapi 제류 기간이 masa tinggal saya, aduh, 그런데 제 체류 기간이 2일 후면 끝나요. 이일 후면 끝나요. 이일 후면 끝나요. Satu hari lagi habis, tapi yang habis itu bukan kontraknya, tapi masa tinggalnya. Kalau kontraknya tadi barusan diperpanjang, gitu loh. 했으니까 tadi loh, 계약을 했으니까. 알고 있어. 알고 있어. Saya tahu. Udah kepencet. 내일 다 처리할 거야. 내일 다 처리할 거야. Besok saya akan mengurusnya semua. 처리하다 mengurus ya. Besok saya akan mengurus semuanya. Mengurus perpanjangan tinggal tadi. 제가 직접 가야 되나요? Jika 직접 가야 되나요? Apakah saya harus pergi sendiri? Apakah saya yang harus langsung pergi sendiri? 요즘 공장에 일이 많으니까 요즘 akhir-akhir ini 공장에 일이 많으니까 karena di pabrik banyak pekerjaan. 너 대신에 김 과장이 갈 거야. No 대신에, 대신 kan menggantikan ya. Menggantikan kamu atau sebagai pengganti kamu, Kim Gwajangnim, Pak Kabak Kim Galgoya yang akan pergi. Maka kalau laki-laki ini harus pergi langsung untuk perpanjang masa tinggal, Anio. Ya karena pabriknya sibuk, maka diwakili Pak Kabaknya. Biasanya begitu ya Robun, biasanya juga begitu. Pas perpanjangan masa tinggal itu kalau pabrik Anda sibuk, nanti orang kantor yang perpanjang Anda disuruh kerja. Gitu. Tidak perlu harus kita yang pergi langsung. 걱정하지 마. 걱정하지 마. Jangan khawatir. Jima itu kependekan atau banmal dari jimaseo. Jangan khawatir. 네, 알겠습니다. 잊지 말고 꼭 해주세요. 네, 알겠습니다. Ya, baiklah. 잊지 말고. Jimal itu jangan. Ita apa? Lupa. Jangan lupa ya Pak Bos. 꼭 해주세요. Pastikan. Tolong dilakukan. Alias tolong diperpanjang. Ya. Maka kalau si laki-laki ini telah menolak perpanjangan kontrak, salah. Mengiyakan. Kenapa terus itu? Iya, karena dia bilang, tapi udah mau habis nih masa tinggalku. Gitu. Terus suruh memperpanjang. Berarti kan dia menyetujui pembuatan kontrak di situ. Itu ya, Robun. Maka jangan sabon bahwa Pak Bosnya itu sudah membuat kontrak untuk si laki-laki ini. Ya mungkin di sini perpanjangan kontrak kan, kayak gitu. 알겠어요? 네, dapatnya di sini loh. 이제 근로 계약을 했으니까 karena sekarang kita sudah membuat kontrak kerja, 앞으로 kedepannya 잘해보자. Mari kita mencoba untuk bekerja lebih baik untuk kedepannya. 알겠어요? 네. Jadi kadang anak-anak biasanya kendalanya hanya sebagian besar sih yang panjang ini aja.
Nah, caranya besok jangan buru-buru diklik audionya ya. Karena rata-rata sisa waktu kok ya Robun. Banyak yang sisa waktu banyak sekali. Bahkan sisa waktunya itu nggak sedikit. Ada yang 20 menit, lebih dari 20 menit. Oke, saya. Oke. Oke. Simak Munje soal terakhir. Tadi ini sambil ngomong ini belajarnya pasti. 괜찮아요. Oke, sebentar saya buka buku ya. 잠깐만요. Jam juga belajar online sambil ngomong bocil sama. 40번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Ini pertanyaannya sama. Apa yang sama dengan isi yang telah Anda dengar di antara berikut? Opsi 1. 이 여자는 계약을 연장하러 왔습니다. Artinya apa? Ini gampang sekali. 이 여자, perempuan ini telah datang untuk memperpanjang kontrak. Betul. Caranya diambil dari topik terus undurkan ke belakang. Perempuan ini terus dari belakang. Telah datang ke sini untuk memperpanjang kontrak. 2번, 이 여자는 사업장을 변경했습니다. Jadi artinya apa ini? Perempuan ini telah pindah 사업장 tempat kerja. 3번, 이 여자는 구직 등록 필증 신청하려고 해요. Perempuan ini ryokuheo. Bermaksud 신청하다. Mendaftar atau mengajukan kartu registrasi pencari kerja. Kucik 등록 필증 itu artinya kartu registrasi pencari kerja. Jadi teman-teman itu habis pindah tempat kerja itu ketika pindah tempat kerja kan lapor ke Goyong Sento. Nah, itu nanti di situ akan mendapatkan kucik 등록 필증, kartu registrasi pencari kerja. Jadi kan setelah pindah tempat kerja, status Anda sebagai pencari kerja di Korea. Oke, saya. Ya, itu Anda kan membawa ini posisinya kucik 등록 필증. 4번, 다시 체류 기간 연장이 필요 없어요. 필요 없다 itu kebalikan dari 필요하다. Jadinya tidak membutuhkan atau tidak perlu. perpanjangan masa tinggal. Perpanjangan masa tinggal lagi. Tidak perlu perpanjang masa tinggal lagi. Oke, yang pertama saya putar dulu, nanti pembahasannya yang pemutaran kedua. 잘 들으세요. 40번. 체류 기간을 연장하러 왔어요. 사업장에서 같이 온 한국 사람은 없어요? 네, 없어요. 제가 사업장을 변경했는데 오늘 체류 기간이 끝나는 날이거든요. 그렇군요. 그럼 구직 등록 필증은 가지고 왔나요? 네, 여기 있어요. 그럼 체류 기간을 임시로 연장해 드릴게요. 취업하고 나서 다시 체류 기간을 연장하세요. 알겠습니다. 감사합니다. Oke, kita bahas. 체류 기간을 연장하러 왔어요. Bilang apa tadi? 연장하러 왔어요. 체류 기간을 연장하러 왔어요. Saya telah datang ke sini untuk memperpanjang masa tinggal. Bukan perpanjang kontrak. Opsi 1 langsung terus요. 사업장에서 같이 온 한국 사람은 없어요? 사업장에서 같이 온 한국 사람은 없어요. Tidak adakah 한국 사람, orang Korea, 같이 온, yang telah datang bersama Anda, 사업장에서, dari tempat kerja Anda. Kan dia mau perpanjang masa tinggal nih, ya kan? Tapi sendirian. Terus ditanya sama si petugas imigrasinya, 사업장에서 같이 온 한국 사람은 없어요? Tidak adakah orang Korea yang datang bersama Anda dari pihak perusahaan?
네, 없어요. Ya, nggak 제가 ada. 사업장을 변경했는데 제가 사업장을 변경했는데 saya telah pindah tempat kerja. kerja, Berarti benar ya kalau si perempuan ini telah pindah tempat kerja, kerja. ya kan? Mm. 오늘 체류 기간이 끝나는 날이거든요. 오늘 체류 기간이 끝나는 날이거든요. Hari ini adalah hari terakhir masa tinggal saya. Masa tinggal. 그렇군요. begitu. 그럼 구직 등록 필증은 가지고 왔나요? 그럼 구직 등록 필증을 가지고 왔나요? Kalau begitu, apakah Anda telah datang ke sini dengan membawa 구직 등록 필증? Kartu registrasi. 여기 있어요. Ya, nih 여기 있어요. Ya, ini. Berarti kan opsi 3 salah. Kalau si perempuan ini mau mengajukan 구직 등록 필증, dia ditanya, apakah kamu udah bawa 구직 등록 필증 ke sini? Iya, ini. Maka opsi 3 틀렸어요. Itu kan caranya. Nah, nanti terakhir. 그럼 체류 기간을 임시로 연장해 드릴게요. 그럼 체류 기간을 임시로 연장을 드릴게요. Kalau begitu saya akan memperpanjang masa tinggal Anda 임시로 sementara. 취업하고 나서 다시 체류 기간을 연장하세요. 취업하고 나서 setelah Anda mendapat pekerjaan 다시 체류 기간 연장을 하세요. Silakan Anda perpanjang masa tinggal Anda lagi. Maka ini salah kalau tidak perlu perpanjang masa tinggal lagi. Seperti itu ya, Robun. Al겠습니까? Mari kita bahas lagi satu-satu. 체류 기간을 연장하러 Lama ini, Mas. 체류 기간을 연장하러 왔어요. Apa tadi artinya? 체류 기간을 연장하러 왔어요. Setelah datang Saya telah Saya datang ke telah sini datang ke sini untuk memperpanjang masa tinggal. betul untuk perpanjang masa tinggal. Maka opsi 1 langsung salah. Salah. 사업장에서 같이 온 한국 사람은 없어요? 사업장에서 같이 온 한국 사람은 없어요. Dari belakang langsung 없어요. Tidak Tidak adakah 한국 사람 orang Korea on yang datang bersama 사업장에서 dari tempat kerja Anda. tempat kerja. Kalau datang dari ya, jangan sampai datang di ya. 알겠어요? Eso itu kalau diikuti kata kerja perpindahan dari, jangan sampai di. Contoh, Indonesia에서 왔어요. Telah datang dari Indonesia. Bukan telah datang di Indonesia. Kan bisa saya nggak bisa dari. Jadi kalau Anda di Korea kan ditanya, 어디에서 왔어요? Indonesia에서 왔어요. Telah datang dari Indonesia. Nah, maka tidak adakah orang Korea yang datang bersama Anda dari tempat kerja Anda? 네, 없어요. Ya, tidak ada. 제가 사업장을 변경했는데 saya telah pindah tempat kerja. 근데 tetapi 오늘 체류 기간이 끝나는 날이거든요. Tapi hari ini adalah hari terakhirnya masa tinggal saya. Ikotinyo ini tidak perlu diartikan juga nggak apa-apa. Salah satu fungsinya adalah dipakai ketika kita, apa ya Robun, menyatakan alasan yang hanya diketahui kita. Si pembicara tidak tahu. Itu ikotinyo. Menyatakan alasan atau penyebab yang hanya diketahui si pembicara. Lawan bicara tidak tahu. Nah, di sini si petugasnya belum tahu kalau hari ini tuh merupakan hari terakhir dari masa tinggal si perempuan ini. Oke, saya. Jadi dia tuh udah pindah tempat kerja tuh, makanya dia udah punya 구직 등록 필증. Cuman hari itu adalah hari terakhir dari masa tinggalnya dia. Kemudian dia mau perpanjang masa tinggal. Petugasnya berkata, 그렇군요. Oh begitu, 그럼. Kalau begitu, 구직 등록 필증은 가지고 왔나요?
Ini nayo, ini ada ya, akhiran untuk kalimat tanya bentuk penghalus akhiran kalimat tanya ya. Nayo. Kalau begitu, apakah Anda telah datang ke sini dengan membawa kucing tenuk piljeng? Ne yogi isoyo, ya ini. Maka salah kalau perempuan ini baru ke sini mau perpanjang kucing tenuk piljeng. 그럼 재료 기간 임시로 연장해 드릴게요. Kalau begitu saya akan memberikan perpanjangan masa tinggal Anda sementara. Sementara itu maksudnya gimana sih Sam? Kok di sini pakai sementara? Iya, sementara sampai dia dapat pekerjaan baru. Kalau dia udah dapat pekerjaan baru, otomatis dia akan perpanjang masa tinggal lagi sesuai dengan kontrak kerja dia yang dia habis dapat kerjaan. Gitu loh ya, Robun. 알겠어요? 네, 알겠습니다. Karena kan masa tinggal seorang tenaga kerja asing itu sesuai dengan masa kontrak kerjanya. Gitu. Oke. 취업하고 나서, rumus apa? 구나서? Setelah. Setelah Anda mendapat kerja, 취업할 itu mendapat kerja, 다시 체류 기간을 연장하세요. Silakan Anda perpanjang masa tinggal Anda lagi. Maka opsi 4 들렸어요 kalau tidak perlu perpanjang masa tinggal lagi. 알겠습니다. Baiklah, 감사합니다. Terima kasih. Jadi ingat-ingat ya. Caranya gimana untuk soal cerita? Dibaca dulu pertanyaannya, kemudian pilihannya. Habis itu bisa fokus mendengarkan audionya. Itu. Nah, pas mendengar audio fokus, nggak usah melirik jawaban dulu, tapi Anda fokus mengantongi semua isinya dulu. Habis itu bisa kok. Itu. Ini tadi salah, yang benar kayak gitu. Kalau bisa sambil ini dan ini juga nggak apa-apa kalau udah mampu ke situ. 괜찮아 yo. Sambil dengerin, sambil kan tinggal tadi udah ngertiin, tapi sambil melihat opsinya juga nggak apa-apa. Karena kita sudah nyicil ngertiin di awal. Jangan sampai mendengarkan audionya sambil ini bagi yang belum nyampe ke itu gitu loh ya Robun, biar nggak bubar semuanya. 알겠어요? 네, 알겠습니다. 질문 있어요? Kemarin kayaknya ada yang mau nanya nih, Sam, kalau aku tanya di luar ini boleh nggak? Boleh. 괜찮아요? Ada nggak? Oh, saya Oh ya, kemarin. udah ada pertanyaan nggak? Ini soal itu. Mm-mm. Mana dia? Ya, coba dicari dulu. Yang lain juga boleh. Silahkan. Dulu pabriknya pabrik apa, Sam? Pertama benang, ya Robun. Yang kedua pabrik ini press spare part mobil. Cuma Sam Komsa sama Pojang. Soal memo. Apa? Taruh di ini aja. Apa kelasnya kalian tuh apa? Gongbu apa itu? Gongbu 5 itu. Di-share di situ, Mbak. Oh iya. Nanti saya buka. Atau diketik di Zoom bisa. Lama nanti ngetiknya. Di-share aja itu, di-share di grup. Nanti saya buka lewat sini kok. Saya share layar. Sudah belum? Sudah? Saya buka dulu. Grupnya berarti, oh ini ya, Mbak Nia ya? Halo? Kira Bun? Tak kira nggak connect. Tak buka dulu. Berarti ini Mbak Nia kan yang ini? Ini, Sam. Ini ya. Ini. Nih. Itu pertanyaannya yang siapa yang nulis memonya? Oh. Saya buka dulu ya. 잠깐만요. 전화 memo telepon 이영수 씨에게 kepada 이영수. Ini tanggalnya. 전화하신 분 itu orang yang telah menelpon. Orang yang telah menelpon namanya Kiminsu. Ya. 전화하신 말씀 perkataannya
Kemudian 전화해 주십시오. Perkataannya ini akan menelpon lagi. 전화 받은 saram, orang yang telah menerima telepon Kim Jisoo. Ya berarti yang menulis memonya Kim Jisoo. Jisoo. Yang menulis kan? Chonhwa Hasin, Bun. Dia nitip, bukan nulis tapi nitip memo. Lebih ke situ sebenarnya. Kalau Sam lo ya. Jadi si Kim Jisoo itu yang nitip memo. Yang nulisin siapa? Yang terima teleponnya. Paham nggak? Iya. Memo, paham. memo itu Paham. pesan, memo itu pesan tertulis, tapi tertulisnya tuh pakai, kalau zaman dulu pakai kertas kayak gitu misalnya. Oke, Iya. jadi misalnya saya mau nelpon Pak Bos nih, Pak Bos di suatu perusahaan yang menerima sekretarisnya, gitu kan? Terus saya titip memo, otomatis yang tulisin siapa si sekretaris, si penerima telepon, gitu. Maka di sini yang tulis memonya Kim Jisoo, gitu. Oke saya. Kalau yang kalau Kim Min-soo itu yang Kim Min-soo itu yang nitip memo, bukan yang nulis, tapi yang nulisin si penerima telepon. Nanti akan dikasih kepada Yongsu, gitu. Hasin itu apa sih? Dangsin mana? Chonhwa Hasin. Iya, John Hasin harusnya itu John Hasin, ini kurang H. Sama sih? Oh ini cuma si orang Ya. yang telah menelpon. Bun itu kan orang. Si itu honorific. Untuk Dari kata John Wahada, si-nya honorific. Bun juga honorific dari satuan orang. Saram. Iya, benar orang. Iya. Telepon orang. Nian satu melekat di kata kerja kan yang telah. Orang yang telah menelpon. Oke, saya. Orang yang telah menelpon. Sudah belajar kan kata kerja real, kata benda. Kata kerja nun, kata benda. Kata kerja nien, kata benda. Sudah belum? Ya. Ya, itu. Sudah. Ya, betul. Jadi ini orang yang telah menelpon. Si-nya bentuk honorific. John Wahada jadi John Wahasida. Gitu. Oke, Senika. Jadi jawabannya udah benar ini. Kim Jisoo. Oke, saya. Iya. Kalau memonya untuk siapa? Kim Yong-soo. Iya. Masalahnya ini memonya modelnya ini udah ada blankonya atau gimana nih kok tinggal gini centang-centang. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Darin 질문 있습니까? Oh, Boleh satu lagi, Sam? boleh. Nih. Ini bingung antara kalte atau karo. Oh, ini tuh galte mutlak. Kalau ro itu kan belakangnya harus diikuti kata kerja perpindahan, Mbak. Ro itu wajib main. Gitu. Ini saya buka ya. Jadi kan ro itu nggak bisa diikuti kata kerja selain kata kerja perpindahan. Ini kan hada. Ro itu hanya kata kerja perpindahan di ujung belakang, pergi untuk, datang untuk, gitu loh. Pokoknya predikatnya harus kata kerja perpindahan ro itu boleh pergi, datang, naik, turun. Yang penting kata kerja perpindahan. Sedangkan ini kan naik pesawat, bukan kata kerja perpindahan. Nggak bisa. Oke, Senika. Iya, sini. Jadi 저는 한국에 갈 때 비행기를 탈 겁니다. Saya ketika pergi Korea nanti akan naik pesawat, gitu ya. 처음이라서 네, karena pertama kalinya 조금 무섭지만 agak takut, tapi 재미있을 것 같습니다. Sepertinya akan menyenangkan. Iya. Ya, alasannya, amin. Alasannya kenapa nggak boleh pakai ro? Karena ro itu harus diikuti kata kerja perpindahan. Belakangnya kayak pergi, datang untuk gitu, Mbak. Gitu ya. Pergi untuk, datang untuk, keluar untuk, kayak gitu. Sedangkan sini naik pesawat untuk. Beda, naik pesawatnya itu bukan perpindahan gitu. Misalnya saya pergi ke kantin untuk makan. 저는 먹으러 식당에 가요.
Saya pergi Korea untuk bekerja. 저는 일하러 한국에 가요. 일하러 한국에 가고 싶어요. ingin pergi ke Korea untuk bekerja. Bekerja. Ingat-ingat ya. Ro itu wajib diikuti kata kerja perpindahan. Di sananya di ujung belakang. Kalau depannya bebas. Untuk makan, untuk minum, untuk bekerja bebas. Predikat itu yang di belakangnya. Begitu. 네, 알겠습니다. 예. 감사합니다, 쌤. 예. 다른 질문 있어요? Sam, berarti garo itu nggak bisa diartikan dari belakang. Misal roga untuk pergi ke Korea. Kok roga? Gimana Mas? Garo mesti diartikannya dari belakang. Untuk pergi, iya, Mas Cayo. Nggak bisa untuk pergi ke Korea. Gitu, soalnya. Untuk pergi ke Korea. Ya bisa, tinggal kalimatnya. Kalau untuk pergi Korea kan berarti gini. Untuk pergi Korea ya berarti 한국에 가러. Bisa. Maksudnya Yang penting gimana? harus diikuti kata kerja perpindahan. Iya, tapi harus diikuti kata perpindahan. Lah kalau untuk pergi ke Korea, belakangnya apa berarti kata kerja perpindahannya? Ya itu masih soal yang tadi. Iya, Artinya maksud dari belakang. untuk pergi. Iya, Bahasa misalnya dinaikin. iya untuk pergi Korea, tapi kan di sini bukan kata kerja perpindahan itu loh masalahnya itu. Oh iya ya. Itu loh salahnya di situ, iya. Soalnya itu. Kalau untuk pergi Koreanya itu bisa, cuman kenapa nggak bisa itu di sini naik pesawat gitu. Agis saya. Yang diwajibkan kata kerja perpindahan tuh Sam tadi kan bilang di predikatnya belakang gitu, bukan di sebelumnya. Kalau di sebelumnya bebas. Bisa pergi datang, selain pergi datang boleh. Gitu maksudnya Sam. Agis nikah? Paham ya? Ya. Jadi ro bisa juga kan kalau yang diikuti bebas itu Ryogo bebas. Mau diikuti perpindahan, nggak perpindahan boleh. Ryogo atau Giwihe itu juga boleh. Contoh ya. Bentar. Kalau ro itu menyatakan tujuan, tapi harus diikuti kata kerja perpindahan. Keterangannya itu seperti itu. Sebenarnya tata bahasa itu kadang ada yang spesifikasinya masing-masing. Mau pakai verb atau kata kerja? Kata kerja aja ya. Nah, ro. Terus belakangnya sini itu harus kata kerja perpindahan. Contohnya ya. Contohnya gada, oda, dan lain-lain. Nggak harus gada, oda. Yang penting masih kata kerja perpindahan. Kayak gitu. Jadi titik-titik kemana gitu untuk depannya kata kerja lagi. Kata kerjanya bebas kalau yang depan. Agis nikah. 네, 알겠습니다. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Contohnya adalah misalnya ini untuk bekerja ya. Karena vokal nanti ilharo kan begitu. Ilharo 한국에 가고 싶어요. Tambah bentuk. Oh ya. Untuk bekerja. Ya, ini kan kata kerja perpindahan kan. Ingin pergi Korea untuk bekerja kayak gitu. Nah, kalau ada sufiknya sen ya 저는 일하러 tuh. Lagi apa ya cangkamannya 통장을 만들어. Nanti kalau ini real langsung lo ya 만들어. 왔어요. 네, 은행에 왔어요. 은행에 왔어요. Begitu. Jadinya artinya apa ini? bank untuk membuat di bank. Saya telah pergi ke bank untuk
membuat buku tabungan. Begitu. Kemudian 한국어를 공부하러 학원에 갔어요. Berarti Saya telah telah pergi ke lembaga untuk belajar Korea, bahasa Korea. iya, telah pergi ke LPK atau lembaga untuk belajar bahasa Korea. Begitu ya, Rabun. Intinya menyatakan tujuan, ya, menyatakan tujuan ya ro ini untuk. Tapi tujuannya itu yang depan. Pokoknya ngartinya jangan dibalik-balik. Kadang soalnya kenapa salah tuh ngartinya dibalik-balik ala-ala sendiri. Kadang diterangin begini, nanti dirubah sendiri. Anteo. Nah, ini juga menyatakan tujuan Ryoko. Yang menyatakan tujuan itu banyak. Giwihe nanti. Nah, di sini kata kerjanya bebas ya. Kalau di sini predikatnya bebas. Nggak harus kata kerja perpindahan. Ya, predikatnya bebas. Kalau yang ro terpatok harus kata kerja perpindahan. Bebas itu berarti termasuk kata kerja perpindahan juga boleh. Bukan berarti terus kata kerja perpindahan nggak boleh. Oke, saya. Berarti di sini Ryoko. Ryoko 한국에 가고 싶어요. boleh. 통장을 만들려고 은행에 왔어요. boleh. Kemudian misalnya yang selain itu 한국에서 일하려고 한국어를 열심히 공부하고 있어요. Artinya apa ya, Robon? Sungguh-sungguh sedang belajar Bahasa Korea sungguh-sungguh. sungguh-sungguh bahasa Korea untuk bekerja di Untuk boleh kok, jadikan untuk boleh. Yang penting ini tuh menyatakan tujuan ya, Robon. Tujuan. Untuk juga nggak apa-apa. Jadi nggak terpatok harus bermaksud nggak harus. Jadi saya sedang belajar bahasa Korea dengan sungguh-sungguh untuk bekerja Bekerja di Korea. Korea. Kadang kan ini juga sering dipakai ungkapan ini ketika di bank, misalnya petugas bank bertanya, 무슨 일로 오셨어요? Anda telah datang ke sini dengan urusan apa? 통장을 만들려고 왔어요. Kan gitu. Saya telah datang ke sini untuk membuat buku tabungan. Yang penting Ryoko ini menyatakan tujuan. Ro juga menyatakan tujuan untuk, bermaksud untuk. Tapi bedanya apa? Kalau ro itu harus diikuti kata kerja perpindahan. Kalau Ryoko bebas. Contoh belajar bahasa Korea ini kan bukan kata kerja perpindahan kan? Itu boleh. Tapi kalau Anda kepake yang atas, Anda pakai ro, itu nggak boleh. Ya Robun, begitu. Mengerti? Ya, nanti biar nggak salah pakai. Kita kasih contoh ini. Cangkemannya gedein dikit. Yang ini andweo. Itu ya. Oh, kenapa masih hangul? Gitu. Karena tidak kata kerja perpindahan. Sudah paham yang lain? Berarti Berarti kalau misalnya yang pertanyaan tadi guru apa belakangnya Ryoko itu bisa jadi jawabannya ya, Sam? Oh, bisa. Saya akan naik pesawat untuk pergi ke Korea. Boleh, nanti kalau Garyoku boleh. Gitu. Cuman kadang-kadang memang ada beberapa soal rancu ya opsinya. Tapi kalau soal IPS topik asli tidak ada yang rancu kok ya Robun. Tidak ada beneran. Jawabannya pasti aja. Dan nggak berbelit-belit. Paham kan maksudnya, Sam? Nggak ada pilihannya yang agak-agak sama itu nggak ada ya, Sam? Oh, nggak ada. Semuanya jelas. Oke ya, Sam kasih tambahan. Sebentar ya, belum ngatuk kan?
Belum. Ini Belum. udah 11. paling setengah jam. Untuk belajar tata bahasa. Bentar ya. Cakamanyo. Jangkaman dari. Cangkamanyo. Cangkaman kita di SEO. Bentar, saya mau carikan soal yang mana ya. Simple kok. Simple. Yang paling sulit itu menurut saya soal asuransi. Saya Sulitnya gimana? nggak tahu, lemah aja di situ setiap ada soal asuransi. Itu kan sudah tak bahas. Asuransi itu kan basicnya cuma bab 50 berapa tuh? 4 atau 50 berapa itu? Itu udah saya buatin kok. Jongbu bab 54 coba dilihat. Itu asuransinya kan ada semua di tabel itu. Penggunaan asuransi itu. YouTube Sebenarnya ya, Sam? iya, YouTube. Sama yang kemarin terakhir apa namanya? Alat sama asuransi juga keluar semua kok di situ. Saya kasih. Sebentar. Soalnya pas di itu di LK bahasnya sampai bab 50. Jadi kurang gitu. Oh, ya udah tak bukain yang ini aja ya, sebentar. Bab 54 kan itu tuh asuransi itu. Oke, saya. Bentar. Bab 54. Budaya bab 54 ya. Jongbu bab 54. Bukan ini, bukan. Itu aja deh. Iya, asuransi itu cuma basicnya dari situ. Jadi 50. Ini udah ketemu. Share dulu cangkamannya. Udah saya terangkan di YouTube juga. Ya ini kan bab 54 nih. Nah, kemarin sambil iklan kelas. Ya kan kayak gini tampilan bab 54 kan, Jongbunya. Nah, yang pertama kan begini. Oh iya. Wekukin geloja bohom asuransi pekerja asing. Kan begitu judulnya. Kemudian bawahnya Wekukin geloja Jonyong bohom asuransi khusus pekerja asing. Nah, perhatikan. Wekukin gelojanen pekerja asing itu sati bohom W itu selain. Selain yang 4 asuransi pokok, di ini pokok, Wekukin geloja Jonyong bohome gaib hamnita. Harus mengikuti juga asuransi khusus pekerja asing. Jonyong bohomeronen sebagai asuransi khususnya yaitu ada 4 di sini. Isemnya itu ada Culkuk manki bohom, asuransi kepulangan habis kontrak. Ini tujuannya untuk mengcover tejigem, uang pesangon, yang ikut bosnya. Bikuk biong bohom, asuransi biaya kepulangan. Ini untuk mengcover biaya pesawat. Biaya kepulangan ke tanah air. Kata kuncinya mah itu aja. Sangi bohom itu asuransi kecelakaan yang non kerja. Jadi nanti kata kuncinya omusang iwe. Selain faktor kerja. Omusang iwe JH. Kecelakaan di luar faktor kerja. Kayak gitu aja. Imkem cebul bojeng bohom. Asuransi penunggakan gaji. Ya udah ini untuk mengcover adanya penunggakan gaji. Ijungeso di antara ini Gwiguk biong bohom asuransi biaya kepulangan dan sangi bohom asuransi yang kecelakaan non kerja. Wekukin gelo jaga seorang pekerja asing bandesi gaib hamnita. Wajib mengikutinya, harus mengikutinya. Seperti itu ya Robun. Ya, nah di sini jenis-jenis asuransinya itu cuman diambil dari sini soal-soal itu sebentar.
Nah, yang pertama kan ada bohom jongyu, jenis asuransinya. Gaib mokcok, tujuan bergabungnya. Mokcok kan tujuan. Gaib juje ini pokok orang yang mengikutinya. Oke, saya. Ini. Yang pertama goyong bohong asuransi ketenagakerjaan. Namanya asuransi ketenagakerjaan. Bentar ini muncul nggak itu biasanya. Nah, fungsinya buat apa? Perhatikan. Sirop Yebang itu mencegah adanya pengangguran. Goyong Cokjin. Ini artinya memperlancar untuk perekrutan. Dan Sengwal Anjong, kestabilan kehidupan sehari-hari, serta Je Chuyop Jiwon, membantu untuk mendapat pekerjaan kembali. Nah, ini fungsi dari goyong bohong. Jadi hafalin caranya. Gitu. Kemudian yang ikut siapa? Sayongja, si pengusaha, dan Wekukin Geluja, si pekerja asingnya. Berarti soalnya biasanya nanya tujuannya ya, Sem? Enggak nanya, tapi itu rincian, Mbak. Oh, rinciannya. Asuransi ini. Nanti tak kasih YouTube-nya Semia terakhir kemarin sudah membahas semuanya ya Robun. Nanti tak kirim di grup. Oke saya. Kemudian Sanji Bohom ini asuransi kecelakaan kerja. Yang J ini yang kerja. Fungsinya Om Musang, Jehe, Tihan, Bosang, Yoyang, dan Jewal. Jewal itu rehabilitasi ya. Rehabilitasi. Kemudian Yoyang penyembuhan. Bosang ini kompensasi atau ganti rugi. Etihan mengenai atau tentang. Jehe kecelakaan Om Musang. Faktor pekerjaan. Harus yang kecelakaan atas faktor pekerjaan. Namanya juga Sanji Bohong. Ya nanti intinya ini gitu. Ngerti? Ini yang ikut otomatis bos Anda. Karena kalau kita kecelakaan atas faktor kerja itu yang bertanggung jawab bosnya. Gitu. Mengerti? Jadi dipahami? Kemudian Gonkang Bohom itu asuransi kesehatan. Nah ini. Untuk Jilbyong, Bosangnya Dehan Yebang, Jindan, Chiryu, Samangmit, Bokon, Jengjin. Bokon Jengjin ini namanya peningkatan kesehatan. Dan juga jika nanti meninggal, untuk pengobatan juga, untuk diagnosa, untuk pencegahan tentang busang, itu ya maksudnya penyakit, cedera, ataupun Jilbyong juga artinya penyakit. Jadi gitu, Jilbyong itu penyakit, pencegahan cedera, Jindan diagnosa, Cirio pengobatan, Samang meninggal, dan juga untuk meningkatkan kesehatan, ini namanya Gonkang Bohong. Asuransi kesehatan. Ya, yang kedua-duanya. Pengusaha ikut, pekerja ikut. Gitu. Jilbyong itu penyakit. Gumin Yongem itu artinya dana pensiun rakyat. Yang kedua-duanya. Fungsinya adalah Noryong, Jange, Samang Dengero, Sutegi Omnen, Dangsa Jamit, Yujoke, Sengwal, Bojang. Yang ini dulu, dang sajanya dulu. Dang saja itu orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan alias orang yang mengikuti asuransi. Yang tidak mempunyai sodek pendapatan. Ero itu dikarenakan. Samang meninggal, Jange cacat, Noryong itu lanjut usia atau lansia. Dan Yujoke, Sengwal, Bojang. Jaminan kehidupan untuk Yujoke itu keluarga yang ditinggal. Berarti itu ketika meninggal otomatis. Jadi semacam dana pensiun aja namanya aja dana pensiun. Jadi ini biasanya diunduh kalau orang Korea itu ketika mereka sudah lansia, udah tua gitu sebagai jaminan hidup. Bisa juga ketika mereka cacat terus nggak bisa bekerja, maka ini akan keluar kayak gitu dananya. Meninggal, kalau meninggal itu diberikan kepada keluarga yang ditinggal. Yujoke. Yujuk itu keluarga yang ditinggal. Inilah nanti definisi yang akan keluar. Seperti itu. Mesti kosakatanya ini muncul gitu. Ini Gumin Yongem. Kalau teman-teman dapatnya kalau sudah selesai kontrak di Korea. Gitu ya, Robun. Nanti Anda kan kepotong ini, cuma itu nanti Anda unduh kembali. Oke, saya. Ya, kalau 4 tahun 10 bulan ya lumayan. Dapatnya banyak. Oke. Bisa bertanya kepada mungkin kakaknya atau saudaranya, Guminya dapat berapa? Kayak gitu dulu selama 4 tahun 10 bulan.
Benar mata. Ya, bertanya yang udah tahun-tahun sekarang ya jangan dulu-dulu. Kalau yang dulu banget beda krus, beda gaji pokok, beda lagi, nggak sama. Oke, berikutnya adalah Kwikuk Biong Bohom, itu artinya asuransi biaya kepulangan ke tanah air. Kwikuk itu kepulangan tanah. Nah ini untuk mengcover biaya pesawat intinya. Jadi kan teman-teman itu kalau udah 4 tahun 10 bulan kan harus pulang nih. Ya itu juga ada asuransi yang untuk mengcover biaya pesawat, namanya Kwikuk Biong Bohom. Jadi semua itu udah tercover. Ya itu kan untuk mengantisipasi pas mau pulang kalau nggak punya uang. Yang geruduk-geruduk-geruduk punya siapa ini? Mbak Erlin kayaknya. Deket kipas apa? Ayo, punya siapa? Ayo, udah ketiduran ya. Enggak udah dimatiin kok. Wegukin Ketiduran. gelojae gwiguksi 필요한 비용 cungtang. Cungtang itu memenuhi biaya yang dibutuhkan saat pulang ke tanah air dari si Pekerja asing. pekerja asing. Ya, ini juga boleh untuk biaya pesawat juga, boleh. Biaya Boleh. kepulangan kan pesawat. Oke, saya. Kalau tiketnya beli sendiri, Sam? Ya emang beli sendiri. Tetap beli sendiri kita. Oke, saya. Tapi kan ini nanti ke cover pakainya ini. Yang ikut wegukin geloja. Kadang ini juga ada yang nggak ikut kok ya Robun. Nah, tergantung. Ini nggak semuanya nggak wajib. Oke saya. Tadi yang wajib Itu kan apa kan tadi? 2 tadi wajib ya? Dulu Sam nggak ikut ini nggak ya, lupa Sam. Ya kalau ikut otomatis nanti ngambilnya dari ini, ngajukan ke ini. Oke saya. Oke, soalnya saya belum habis kontrak sih. Kayaknya beda. Kemudian sange bohom itu asuransi kecelakaan non kerja yang umum. Di luar kerjaan. Iya. Musang jehe iwe ini di luar kan. Wegukin Macet ya. geloja samang udah ya, udah malam guys. jilbyong debi. Apa? Tinong. Nggak apa, ini kita yang ini aja boleh. Jadi debi ini untuk persiapan jilbyong penyakit ataupun meninggalnya si pekerja asing di luar kecelakaan faktor kerja. Nanti kata kuncinya iwe ini. Oke, Sendika. Balik lagi. Balik lagi. Jelasin sama Samnya, jangan kabur, woi. Masuk lagi. Aduh, kasihan sih Sam. Lagi dijelasin. Udah ya. Nanyanya besok yang simpel-simpel aja guys. Mian Hamidah. Bukan aku, Sam, yang nanya, Sam. Tadi Iya, siapa apa? yang nanya? Asuransi. Mati sendiri. Nah ini jangan yang general ya. Mbak Eci yang nanya tadi, Sam. Nggak ada ya, bukan aku. Saya banyak Ya saya. cepetnya, ini udah selesai tinggal kita ini. Nanti tak kirim linknya kok. Iya nanti dikasih linknya aja Sam biar kita simak. Iya ya. Ya udah kita tutup Iya, Kak. Sam. Iya, Ini udah Sam. kita- Baik. Iya. Iya. Disimak loh Eci itu, tapi Sam. loh. Iya. Ya. Mbak Udah Eci deh, tadi, Sam. terakhir sampai ini terakhir kurang 1 deh. Oh ya, Sam, Ini, sekalian ya. itu, Sam. Cukup mangi bohong itu asuransi kepulangan habis kontrak. Mangi kan dia selesai. Jadi asuransi selesainya kontrak terus keluar dari Korea. Nah ini adalah untuk ini menanggung adanya tejigam uang pesangon. Kan Pak Bos itu kalau karyawannya habis kontrak kan harus ngasih pesangon ya Robun. Oke saya. Nah iya maka cukup mangi bohong ini nanti adalah kaitannya dengan tejigam. 네, 중소기업의 대지금 일시 지급에 따른 부담 완화. 완화 itu meringankan. Meringankan tanggungan di sini, buddam. Etaren pada gitu sesuai dengan itu pada jika pembayaran atau pemberian ilsi itu secara sekaligus, secara penuh untuk uang pesangon dari 중소기업 itu perusahaan menengah ke bawah. Ya ini yang ikut otomatis sayongja.
Karena yang ngasih pesangon tuh bos kita nggak ikut. Terakhir, imkem cebul bojeng bohom. Asuransi jaminan untuk penunggakan gaji. Oke, wekukin gelo jaitihan imkem cebul debi. Debi itu mengantisipasi. Mengantisipasi penunggakan gaji kepada atau untuk si pekerja asingnya. Yang ikut otomatis bosnya. Oke, saya. 네, 알겠습니다. 예. Nih, nanti saya mau kasih linknya. Tolong disimak baik-baik. 네. Siap. 감사합니다. Ya, kita tutup kelas dulu dengan berdoa ya. kita 합시다. 시작. 끝났습니다, 여러분. 감사합니다. 다음에 봐요. assalamualaikum. Waalaikumsalam. 네. 예, 잘 자요. 네, 잘 자요. 예, udah pada ngantuk.